Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita dalam tema tentang muamalah halal haram, dan kita masih membahas tentang kehidupan sosial. Salah satu yang diperhatikan dalam Islam yaitu adalah kebebasan, bahwa manusia ini punya hak untuk hidup bebas. Artinya kebebasan di sini dia sebagai hamba Allah yang memiliki hak untuk menjalani hidup sebagai manusia, atau mungkin orang sekarang sering bilang dengan HAM, hak asasi manusia. Nah, di dalam Islam itu ketika Nabi SAW diutus, itu ada istilah perbudakan, istirqaq. Jadi hamba sahaya itu memang sudah ada. Kana ar-raqiq mawjudan bi'aidil arabi hina ja'al Islam. Ketika Islam datang, itu perbudakan marak, hamba sahaya. Lalu kemudian bagaimana Islam menyikapi ini? Fa aqarrahum ala ma kana bi'aidihim. Awalnya Islam itu tidak bisa sekaligus menghilangkan segala hal-hal yang tidak baik pada sosial Arab ketika itu. Jadi tidak bisa langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau terlalu ekstrim merubah, maka kata Allah, kalau engkau wahai Muhammad terlalu ekstrim merubahnya, terlalu keras, maka mereka akan kabur, menjauh. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu, dakwah Nabi Muhammad SAW itu bertahap, tidak sekaligus, tidak langsung hajar gas. Ya digas juga, tapi tidak digas sekali gitu. Karena kalau terlalu ekstrim nanti justru orang tidak mendengarkan, tapi menjauh. Nah, makanya kalau kita lihat dakwah Nabi ini luar biasa, berstrategi, mulai dari dakwah sir, jahran, bahkan beliau sempat hijrah. Jadi bertahap. Nah, termasuk diantaranya adalah tentang bagaimana menghilangkan atau mengikis perbudakan. Nah, perbudakan ini bertentangan dengan apa? Dengan kebebasan manusia. Karena yang namanya budak itu adalah dia dimiliki oleh tuannya. Jadi menyandra kebebasan dia sebagai manusia. Jadi tidak lagi sebagai manusia seutuhnya. Nah, ini kasihan. Jadi kalau budak kasihan. Kenapa? Karena dia tidak sempurna. Dia dimiliki oleh orang lain. Itu kondisi ketika itu. Jadi kalau budak dia, maka dia bisa diperjualbelikan. Kan memprihatinkan sekali. Dan itu bukan pilihan dia. Kadang-kadang dia terlahir karena ibunya budak, orang tuanya budak, akhirnya dia terlahir juga dalam kondisi sebagai budak. Jadi bertentangan dengan hak kebebasan sebagai manusia. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia ini dalam keadaan bebas, dalam keadaan merdeka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan manusia. Nah, tapi Islam tidak bisa Nabi ketika itu langsung menghilangkan
Qala fi suratil mu'min, maka di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan, artinya melegalkan, artinya mengakui dulu perbudakan itu. Jadi karena banyak yang punya budak dan memang marah ketika itu, jadi tidak langsung dihilangkan. Sama dengan khamar juga begitu, Bapak Ibu. Khamar itu orang Arab ya bisa dibilang khamar itu adalah sesuatu yang sangat disukai, gitu, dinikmati, sehingga tidak bisa langsung sekaligus diharamkan, maka bertahap. Jadi begitu juga dengan perbudakan. Kemudian karena Islam ini bagaimana setiap orang itu merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hanya menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghamba hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh kepada makhluk. Kalau kemarin menghamba kepada patung, kepada batu, itu merendahkan diri, maka menjadikan manusia sebagai budak itu juga adalah sebagian daripada bentuk merendahkan manusia. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap beliau mengajarkan bahwa manusia itu sama, kecuali yang membedakan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi perlahan Nabi mengajarkan kepada manusia ketika itu bahwa Allah tidak membedakan kita dari segi jenis kelamin, Allah tidak membedakan kita dari segi kedudukan, tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaan kepadanya. Jadi memang tidak langsung Nabi hilangkan, tetapi Nabi SAW mengajarkan bahwa yang dilihat oleh Allah dari kita adalah ketakwaan. Menjadikan manusia mulai itu adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia statusnya sebagai budak. Maka walaupun perbudakan tetap ada, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kemuliaan di sisi Allah tidak terbatas kepada orang yang tinggi kedudukan di mata manusia, tapi juga kasta yang paling rendah ketika itu budak bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sisi Allah tidak ada perbedaan. Makanya Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu sebagai budak dia. Budak berkulit hitam. Bilal bin Rabah. Dia asalnya beliau ini dari daerah-daerah Ethiopia. Dari daerah-daerah yang kalau sekarang mungkin Sudan. Di sana itu cuacanya atau musimnya hanya dua, musim panas sama panas sekali. Sehingga kata kawan-kawan yang di sana warna kulit dua-dua, hitam sama hitam sekali. Tapi itu tidak menentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang panas, kata kawan yang kuliah di sana, panas sekali. Kami di Mesir panas, kata kawan tuh panas di sana lagi. Padahal rasanya sudah luar biasa panasnya di Arab. Tuh sampai 45 derajat, sampai 50 derajat gitu. Tapi di sana lebih panas lagi. Gimana panasnya itu? Alhamdulillah kita di Indonesia ini bersyukur Bapak Ibu. Cuaca musim sangat bersahabat. Walaupun kadang-kadang agak panas, hujan, banjir, tapi itu tidak seberapa dibanding dengan cuaca ekstrim yang ada di negara-negara lain. Seperti musim dingin -10, itu membeku darah di bawahnya. Musim panas terlalu panas. Kalau kita alhamdulillah standar. Cuman karena banyak yang suka manas-manasi, akhirnya jadi panas juga. Ya, bukan panas musim, tapi kita dipanas-panasi oleh orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi secara bertahap mengajarkan bahwa manusia itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi perhatikan sisi takwanya. Makanya Bilal bin Rabah sebagai budak berkulit hitam, bahkan beliau pernah dimimpikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lebih dulu masuk surga. Itu menunjukkan bahwa budak sekalipun paling rendah kastanya di mata manusia memiliki kesempatan untuk menjadi istimewa di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau dijadikan sebagai muazzin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang posisi yang bagus sebagai muazzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama hidup Rasulullah beliau sebagai muazzin, maka populer, terkenal karena suaranya istimewa, kemudian orangnya takwa, maka dijadikan sebagai muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zaman itu muazzin butuh suara ekstra. Kalau sekarang mungkin tidak terlalu karena sudah pakai mic, sudah dibantu. Kalau ketika itu tidak pakai mic, naik di bukit-bukit harus itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau suaranya lagi agak serak-serak dikit payah tuh, karena harus maksimal. Bagaimana menyampaikan ke rumah-rumah. Memang ketika itu kampung tidak terlalu besar Madinah. Di sekitar Masjid Nabawi itu ada Bapak Ibu. Makanya tapi ada penduduk-penduduk yang jauh juga, yang mereka bisa jadi tidak mendengarkan azan. Makanya dalam kondisi tertentu mereka dimudahkan untuk tidak pergi berjamaah karena jauh. Seperti kita sebutkan misalnya kalau terkumpul antara Idul Adha atau Idul Fitri dengan hari Jumat, maka sebagian ulama mengatakan bahwa kalau mereka sudah pergi sholat Idul Adha atau Idul Fitri, tidak perlu lagi pergi sholat Jumat. Kenapa? Karena kondisi mereka yang jauh. Tapi yang di sekitar itu, di sekitar Masjid Nabawi, mereka mendengarkan azan. Karena naik Bilal kalau mau azan naik ke bukit. Allahu Akbar. Ada yang syekh di Masjid Nabawi kalau tidak salah itu memang mencontoh daripada azan Bilal bin Rabah. Jadi ya itu yang sering kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kayak gitulah kira-kira itu sebagai contoh. Jadi cantik azannya, indah. Makanya dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi sebagai muazzin. Maka jadilah Bilal. Namanya Bilal. Maka hari ini setiap yang menjadi muazzin disebut dengan Bilal. Itu sebenarnya berasal dari nama beliau. Itu yang ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kasta terendah di mata masyarakat, di mata manusia belum tentu rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dulu yang terpenting yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Esensinya dulu, intinya. Nah baru nanti perlahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa bagaimana membebaskan budak-budak itu. Jadi menghilangkan perbudakan. Maka kita lihat di sini bahwa thumma raghabahum targhiban shadidan fi tahrir riqabi wa izalati riqi anha bi jumlati turuqin. Jadi dakwah Islam kemudian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghabahum, memotivasi orang-orang ketika itu, orang-orang Arab khususnya dan manusia pada umumnya, raghabahum targhiban shadidan fi tahrir riqab. Bagaimana dimotivasi setiap orang yang punya budak itu agar mereka memerdekakan budaknya. Jadi atau yang tidak punya budak memerdekakan budak, dimerdekakan. Raghabahum targhiban shadidan fi tahrir riqabi wa izalati riqi anha, dan menghilangkan segala macam bentuk perbudakan. Jadi orang mungkin melihat bahwa ada perbudakan, ada hamba sahaya dalam Islam, itu memang budaya yang berlaku ketika itu.
dan susah untuk langsung sekaligus dihilangkan. Maka perlahan dia, perlahan. Di antaranya apa? Metode syariat, metode Islam dalam menghilangkan perbudakan. Jadi kalau perbudakan itu kan mengerikan ya, menawan, menguasai. Termasuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Israel pada hari ini, menyerang sana, menyerang sini, itu adalah sebagai bentuk perbudakan modern sebenarnya. Memperbudak, mengambil hak saudara-saudara kita, tanah saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, peta itu bergeser dia sudah. Peta tahun 1950-an itu petanya Palestina itu makin sempit ya, makin mengecil, diambil oleh Israel. Jadi memang Israel ini laknatullah. Memang dia berusaha untuk mengusir saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, dan tidak ada rasanya rasa aman di sana. Sholat di masjid, Bapak Ibu bisa bayangkan mereka sholat terancam dengan tembakan rudal-rudal Israel. Kita alhamdulillah sholat subuhnya aman. Bayangkan kalau kita sholat nih Bapak Ibu, terancam masjid kita ini mau di rudal, kan tidak tenang. Nah itulah kondisi saudara kita di Palestina. Akan banyak kejadian mereka sedang sholat, habis masjidnya, orangnya juga habis. Bahkan masjid yang dibangun Indonesia juga hancur, Masjid Istiqlal. Kan Indonesia membangun masjid Istiqlal di sana, besar masjid, hancur oleh Israel. Maka itu adalah memang mereka selalu berbicara hak asasi. Barat ini selalu hak asasi, tapi mereka tidak bisa mempraktekkan. Hanya hebat ngomong saja. Hak asasi manusia, kebebasan. Tapi justru mereka melanggar hak asasi. Jadi yang paling baik dalam menerapkan hak asasi ya Islam itu. Ketika perang, jangankan kondisi damai, kondisi aman, kondisi perang saja, Islam itu tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Ini coba kita lihat Israel, anak-anak dibantai, perempuan dibunuh, orang sipil dibantai. Ini kan tidak manusiawi. Mana hak asasi yang selalu mereka gaung-gaungkan? Amerika gaungkan hak asasi, Barat hak asasi. Disuruh mereka yang paling sering melanggar hak asasi manusia. Maka ketika itu Islam berusaha untuk mengangkat perbudakan, diantaranya dengan anja'alahu fi suratil badal awwalal wajibat 'alal insan idza arada yashkurallaha 'ala ni'amihi faqala ba'da an imtanna 'alaihi falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan budak itu adalah sebagai bentuk daripada mensyukuri nikmat Allah. Jadi dalam surah Al-Balad Allah mengatakan falaqtahamal aqabah. Di antara hal yang baik bagi manusia, syukur bagi manusia itu adalah melepaskan kesulitan orang lain. Jadi bentuk syukur manusia itu, bentuk syukur kita diantaranya apa? Ketika Allah berikan jalan kemudahan bagi kita, Allah berikan nikmat, maka kita memperhatikan kesulitan saudara kita. Falaqtahamal aqabah. Bagaimana memudahkan jalan-jalan yang sulit terhadap saudara kita. Jadi intinya memudahkan. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apakah mengangkat jalan yang sulit itu? Al-aqabah. Apakah aqabah itu? Fakku raqabah. Di antaranya adalah fakku raqabah. Fakku raqabah ini adalah pembebasan budak. Jadi kata Allah, di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, Allah menceritakan di awal surah Al-Balad itu tentang nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Maka bagaimana manusia mensyukurinya? Di antaranya adalah
memberikan jalan-jalan kemudahan terhadap orang lain, mengangkat kesulitan orang lain. Maka dalam Allah mengatakan falak tahmal aqabah, yaitu mudahkan, angkat kesulitan saudara-saudaramu. Wa ma adraka mal aqabah, apakah aqabah itu? Fakku raqabah. Di antara yang pertama disebutkan, ini yang pertama disebutkan bahwa menghilangkan kesulitan saudara itu adalah membebaskan budak. Pertama, itu yang pertama disebutkan. Baru kemudian yang lain-lain seperti au it'amu fi yaumin dzi masghabah, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian au miskinan dza matrabah, atau orang memberikan bantuan kepada orang-orang miskin yang kesulitan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian mereka yang beriman dan saling mengingatkan dalam kesabaran dan juga saling berlemah lembut dan berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah orang-orang yang diberikan kebaikan, keberkahan, dan insyaallah akan masuk surga. Jadi Islam, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan motivasi saling menolong, saling membantu, saling memudahkan, menghilangkan kesulitan orang lain. Itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Anja'ala awwalul wajibati 'alal insan, kewajiban pertama bagi manusia dalam bersyukur kepada Allah adalah membebaskan budak. Jadi urutan tadi itu, urutan pertama apa? Membebaskan budak. Fakku raqabah. Dalam ilmu bahasa atau ilmu tafsir bahwa ketika Allah dahulukan, maka itu diprioritaskan. Jadi ketika pertama disebut, berarti di situ ada prioritas. Makanya misalnya Allah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. 8 orang diurut. Yang pertama disebut adalah fuqara, orang yang fakir. Berarti di situ ada prioritas. Maka zakat itu kata para ulama prioritasnya adalah untuk fuqara, masakin. Fuqara, fakir, miskin. Maka dari sini pula sebagian ulama mengatakan bahwa fakir lebih memprihatinkan daripada miskin, karena Allah lebih dahulukan fakir baru kemudian miskin. Karena ada sebagian ulama mengatakan fakir dan miskin itu sama. Cuman sebagian ulama mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa fakir dan miskin itu beda, karena Allah sebutkan fakir dulu baru kemudian miskin. Kalau sama ya salah satunya saja udah selesai. Tapi Allah sebutkan fakir lalu kemudian miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi ada prioritas. Makanya kata para ulama prioritas zakat itu adalah untuk fakir miskin. Prioritas. Baru nanti setelahnya. Memang kadang-kadang Allah tidak menyebutkan pertama, tapi ada sebab. Misalnya dalam ayat lain Allah mengatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan hartamu dan juga dengan jiwamu. Di sini yang diperintahkan Allah pertama disebutkan adalah jihad dengan harta. Baru kemudian jiwa, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kata para ulama, berjihad dengan jiwa itu lebih utama daripada harta. Ya kalau harta kan dia berpenyumbang, bersedekah, ikut. Tapi kalau dengan jiwa dia turun langsung. Kalau di zaman Nabi SAW, sahabat berjihad ada dengan harta, ada dengan jiwa. Jadi ada yang sekaligus dengan jiwa dan harta. Dia menyumbang, habis itu dia juga ikut berjuang. Tapi ada juga yang tidak sempat pergi dengan badannya, tapi dia pergi dengan hartanya.
maksudnya hartanya dia ikut menyumbang. Nah, berjihad dengan harta dan jiwa, artinya berjihad dengan jiwa itu lebih afdol, ikut langsung itu lebih afdol daripada sekedar harta. Tentu kedua-duanya lebih bagus gitu. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah dahulukan harta daripada jiwa? Karena kata para ulama di sini terkait dengan berjihad dengan harta bagi manusia itu lebih mudah daripada berjihad dengan jiwa. Artinya orang bisa jadi dia mungkin sanggup mengorbankan harta tapi tidak sanggup mengorbankan jiwanya. Nah, jadi bertahap. Nah, maka di situ disebutkan harta dulu, baru kemudian jiwa, karena bagi manusia itu lebih mudah lebih mudah harta daripada jiwa. Bapak Ibu hadirin hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat tadi ayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi untuk membebaskan budak tadi. Nah, maka Islam itu berusaha untuk menjadikan semua orang bebas, merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala, ayat tadi Allah mengatakan di dalam ayat tadi, faja'ala fakkar raqaba amamal khisali allati yaqumu bihal insanu bi syukri maula. Membebaskan budak adalah sebuah bentuk pertama di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka termotivasi ketika itu orang-orang ketika itu bahwa ternyata bentuk syukur kepada Allah adalah membebaskan budak. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan motivasi Islam membebaskan budak ketika itu adalah anja'ala tahrirar riqabi fi muqaddimati kaffaratin katsiratin an jara'imin tujtaram. Faqala fi kaffaratil qatlil khata' fi suratin nisa wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Nah, jadi motivasi Islam juga dalam menghilangkan segala macam bentuk perbudakan, bahwa dalam Islam itu ada pelanggaran-pelanggaran yang mana hukumannya itu adalah membebaskan budak. Jadi pelanggaran ini hukumannya bebaskan budak, pelanggaran ini hukumannya bebaskan budak. Jadi banyak yang melanggar, akhirnya banyak membebaskan budak, habis budak. Luar biasa. Jadi metode dakwah yang dihadirkan Islam itu luar biasa. Jadi tidak langsung mengeksekusi gitu, tapi secara perlahan. Maka kita lihat misalnya dalam surah An-Nisa, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Siapa yang membunuh orang dengan tidak sengaja, dengan tidak sengaja. Kalau membunuh orang dengan sengaja kan hukumannya kisos, gitu. Menjaga nyawa orang mudah. Kalau orang membunuh tapi hukumannya ini ringan, orang mudah membunuh. Maka kalau kita lihat kadang-kadang hari ini orang remeh itu memandang nyawa. Kenapa? Karena kadang-kadang dia membunuh, habis itu dihukum sebentar, hukum berapa tahun, keluar lagi, berkeliaran lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Orang memudahkan untuk menghilangkan nyawa orang, karena dia mikir ya sebentar saja gitu. Nah, makanya Islam untuk menjaga nyawa-nyawa itu, menjaga nafsu, menjaga jiwa, Allah ketatkan hukumannya, sehingga orang ketika ingin menghilangkan nyawa orang maka dia berpikir 1000 kali. Nah, jadi itu tujuan. Makanya kemudian Allah mengatakan wa fil qisasi hayatul lakum. Dalam kisos, hukuman kisos itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Ketika hukuman itu diterapkan bahwa orang membunuh dia dibunuh, maka dia akan berpikir 1000 kali. Nah, kenapa? Karena ketika dia berpikir 1000 kali, maka bisa jadi tidak jadi, sehingga menjadikan orang menjadi hidup. Karena satu jiwa itu sangat berharga dalam pandangan Islam. Jadi Islam melihat satu jiwa itu sangat istimewa. Bahkan satu jiwa itu lebih mulia, lebih istimewa, al-asyaddu hurmatan minal Ka'bah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih istimewa, lebih mulia daripada Ka'bah. Ka'bah kan mulia, istimewa, Baitullah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu manusia lebih mulia kehormatannya daripada
daripada Ka'bah. Jadi begitulah Islam mengajarkan. Maka membunuh secara sengaja itu hukumannya berat. Membunuh secara tidak sengaja juga berat hukumannya. Ini tidak sengaja saja berat. Apa dia hukumannya? Membebaskan budak. Fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan budak mukmin. Jadi membunuh secara tidak sengaja. Dan itu membebaskan budak, uangnya luar biasa. Miliaran membebaskan budak ketika itu. Makanya membunuh secara tidak sengaja saja hukumannya sangat berat secara materi gitu. Itu menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan satu jiwa. Maka banyak hukuman-hukuman yang mana hukuman itu adalah membebaskan budak, membunuh secara tidak sengaja. Wa qala fi kaffaratil zihar. Jadi ada orang yang menzihar istrinya. Menzihar istrinya ini maksudnya dia ketika itu ada budaya kalau seseorang benci dengan istrinya, maka dijadikan istrinya itu nanti serupa dengan muhrimnya, mahramnya gitu. Kau seperti ibuku, akhirnya menjadi haram untuk digauli gitu. Karena menyerupakan dengan ibunya gitu, atau menyerupakan dengan yang haram baginya gitu. Walladzina yudhahiruna min nisaa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Jadi kalau orang bilang kamu seperti ibuku kepada istrinya, haram itu. Haram bagi dia untuk menggaulinya. Zihar namanya. Nah, kalau terjadi itu dan dia ingin kembali menghalalkan, maka dia harus memerdekakan budak. Luar biasa apa. Jadi memerdekakan budak itu adalah sebagai hukuman gitu. Jadi secara perlahan. Begitu juga misalnya qala fi kaffaratil yamin, orang yang bersumpah dan tidak mampu mewujudkan sumpahnya itu, maka dia kena kafarah. Di antara kafarah itu apa? Tahrirul raqabah, membebaskan budak. Misalnya dia bersumpah bersumpah, tapi dia tidak bisa mewujudkan sumpahnya ini. Yamin, kafaratul yamin. Maka karena dia tidak mampu mewujudkan sumpahnya, seperti populer dulu ada sumpah palapa, bersumpah tidak, pokoknya saya tidak makan ayam seumur hidup saya. Itu kan sumpah. Akhirnya dia kesulitan. Setiap orang makan ayam ngiler dia kan. Jadi tidak sanggup dia. Apalagi kalau ayamnya sudah digoreng, sudah dihidangkan, mulai dia masalah. Tapi dia sudah bersumpah, gimana? Jadi susah baginya. Ada juga yang bersumpah tidak makan daging burung. Kenapa? Biar nanti makannya di dalam surga. Karena dalam Al-Quran walahmi tayrim mimma yastahun. Di antara yang dirindukan oleh penduduk surga itu adalah daging-daging burung. Walahmi tayrim mimma yastahun. Daging penduduk surga itu rindu dengan daging-daging burung itu. Mungkin beda rasanya burung dunia dengan burung surga gitu. Hanya menjadi sesuatu yang nikmat. Karena memang dalam surga kan tidak ada bandingannya di dunia ini. Mala ain ra'at wala udhun sami'at wala khatara biqalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah terbayang oleh perasaan. Memang mungkin bentuk boleh sama, tapi rasa pasti berbeda gitu. Nah, jadi kalau dia bersumpah dan kemudian tidak sanggup dia, artinya akhirnya dia ingin melanggar sumpahnya, maka salah satu solusinya adalah apa? Membebaskan budak. Tahriru raqabah. Memang bukan itu satu-satunya, tapi misalnya it'amu asyarati masakin, memberi makan kepada 10 fakir miskin. Nah, bisa. Atau
min awsati ma tut'imuna ahlikum aw tahriru raqabah. Di antaranya adalah membebaskan budak. Dan populer kan bahwa ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya celaka, saya menggauli istri saya di bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, apa yang mesti saya lakukan?" Maka kata Nabi, "Puasa 2 bulan." "Ya Rasulullah, saya 2 bulan tidak sanggup. Sebulan saja tidak sanggup, apalagi 2 bulan." Kata Nabi SAW, bebaskan budak. Bebaskan budak ya Rasulullah, butuh biaya. Saya tidak ada biaya. Kata Nabi SAW, bersedekahlah kepada fakir miskin. Saya tidak punya uang ya Rasulullah untuk bersedekah. Akhirnya Nabi kasih kurma. Kurma ini bagi-bagikan kepada tetanggamu. Kata dia, "Ya Rasulullah, aku adalah orang paling miskin di tempat." Jadi kemudian Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, kurma ini bagikan untuk keluargamu. Nabi tidak mengatakan, kamu ini udahlah miskin, berbuat maksiat lagi. Dan miskin dosa lagi. Suruh ini tidak bisa, suruh ini tidak bisa. Tapi Nabi dengan lembut mengajarkan mengajarkan cara untuk kembali kepada Allah. Pertama, itu puasa 2 bulan tidak sanggup, membebaskan budak tidak sanggup, sedekah tidak sanggup, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Intinya perbanyak taubat. Jadi luar biasa Nabi SAW mengajarkan nilai-nilai Islam. Jadi membebaskan budak itu adalah hukuman terhadap banyak jaraim tujtaram. Membebaskan budak itu hukuman terhadap banyak pelanggaran ketika itu, sehingga perlahan budak itu habis. Dia melanggar, hukumannya bebaskan budak. Jadi sangat istimewa itu Islam bertahap. Bahkan juga sebagai hadiah, kadang-kadang pembebasan budak itu adalah sebagai hadiah. Umar bin Khattab pernah mengetes seorang budak yang mengembalakan hewan untuk majikannya. Umar mengatakan, "Wahai budak, ini hewan ini kasih kepada saya 1." Dites itu. Nanti kata budak ini, "Bagaimana kalau majikan saya nanti bertanya kepada saya kemana?" Kata Umar bin Khattab, "Bilang aja hilang dimakan serigala atau apa gitu. Ya pokoknya bilang aja dia hilang itu. Kasih saya beli," kata Umar. Kata budak ini, "Mungkin majikan saya tidak melihat, mungkin majikan saya tidak tahu, tapi kemana saya berlindung daripada yang maha tahu? Kemana saya berlindung daripada yang maha mengetahui? Kemana saya berlindung daripada yang maha melihat?" Jadi budak tapi imannya tidak rendah. Jadi budak memang dipandang rendah, tapi imannya tidak rendah. Jadi dia budak tapi imannya berkelas di sisi Allah. Mungkin dia dipandang rendah oleh manusia, tapi ternyata dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena keimanannya yang begitu kokoh, dia hadiahi oleh Umar bin Khattab bahwa engkau merdeka. Kamu saya merdekakan. Jadi begitu secara perlahan perbudakan menjadi hilang. Kemudian juga disebutkan bahwa banyak, ada beberapa di sini, tapi mungkin karena waktu barangkali itu yang bisa kita bahas dan kita kaji.